kita masuk bagian pasal 18. Kita akan lihat bersama pada ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat 4 dan ayat yang kelima. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi 400 orang banyak. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead atau aku membatalkannya? Jawab mereka, majulah, Allah akan menyerahkannya dalam tangan kita. Saudara, kita melihat bagaimana Yosafat dan Ahab, saudara, ya, mereka menjadi besan. Dan kemudian cerita singkatnya bagaimana kemudian Ahab mau mengajak Yosafat untuk maju berperang melawan Aram. Tetapi kemudian Yosafat berkata, panggil dulu, tanya dulu sama Tuhan lewat para nabi. Ya. Jadi dikumpulkanlah para nabi, tapi yang sayangnya adalah nabi-nabi yang ada, ya saudara, nabi-nabi yang kebanyakan, nabi-nabi yang mayoritas yang ada saat itu adalah nabi-nabi yang palsu, ya, saudara, nabi-nabi yang menyampaikan sesuatu yang bukan menjadi pesan Tuhan. Ya. Nabi-nabi yang menyampaikan sesuatu karena ada sebuah kepentingan, bagi saudara. Dan itulah yang kemudian mencelakakan Ahab. Itulah yang kemudian pesan yang sesungguhnya itu tidak tersampaikan. Ya, saudaraku, kita melihat bagaimana ada banyak sekali, ya. Dan dari sekian banyak itu hanya satu nabi yang benar, Nabi Mika, ya, sudah yang ditulis dalam pasal 18 ini. Dan yang jadi masalah memang kalau kita melihat suara kebenaran ini udah gak laku. Kenapa kemudian ada terlalu lebih banyak nabi-nabi palsu? Bayangkan saudara, ada 400 lebih saudaraku, ya, 400 orang nabi palsu yang ada, yang hadir. Dan kemudian mereka menyampaikan, maju berperang, nanti Tuhan kasih kemenangan kepada kamu, Tuhan menyerahkan Ramot Gilead kepada kamu, ya, saudara. Tetapi hanya satu nabi saja yang menentang, yang berkata jangan, kalau kamu maju kamu akan kalah, saudara, kamu akan mati. Saudara, ternyata ya saudaraku, mengapa kemudian hanya satu dibanding 400 nabi? Karena memang kecenderungan manusia pada waktu itu adalah mendengarkan sesuatu yang menyenangkan hati, menyenangkan, memuaskan diri sendiri. Seperti yang firman Tuhan katakan, saudara, di akhir zaman orang akan mengumpulkan, ya, orang-orang untuk apa? Memuaskan telinganya. Ibadah, saudara, tetapi lebih kepada memuaskan keinginannya. Firman yang disampaikan, bagaimana firman itu bisa memuaskan keinginan. Nah, ini yang jadi masalah. Dan kecenderungan orang, saudaraku, ya, kecenderungan manusia, saudara, adalah seperti itu. Makanya apa? Ya, memang pasarnya ada gitu, saudara. Ya, pasarnya ada, pasarnya membutuhkan. Makanya apa? Ya, nabi-nabi palsunya juga banyak. Orang saat itu lebih pengen untuk mendengarkan sesuatu, sebuah pesan, tapi bagaimana pesan itu sesuai dengan maunya. Pesan itu sesuai disampaikan, memuaskan hasrat, mendukung apa yang menjadi keinginan. Mereka nggak suka kalau pesan itu, firman itu bertentangan, bertolak belakang, mencegah atau menghalang-halangi sifatnya, atau memperingatkan sifat. Nggak mau. Orang lebih suka kalau dia pengen, kalau kemudian ada firman yang mendukung. Kalau dia mau sesuatu, ada firman yang memfasilitasi. Kalau dia mau melakukan sesuatu yang salah, firman itu mendukung. Kalau dia mau melakukan sebuah kekeliruan, tapi firman itu tetap membackup. Dan ternyata sudah keinginan yang seperti ini bukan semakin surut loh, saudara. Ini yang harusnya kita perhatikan. Keinginan, kecenderungan hati yang seperti itu. Makanya firman Tuhan, saya lupa di mana saudara dia,
Tetapi seperti itu akan semakin memuncak. Orang akan mengumpulkan para pengajar-pengajar, orang mengumpulkan hamba-hamba Tuhan, tetapi untuk memuaskan telinganya. Bukan untuk apa? Bukan untuk mendengarkan pesan Tuhan seperti apa. Bukan untuk apa? Mendengarkan keinginan Tuhan seperti apa sih sesungguhnya. Tetapi apa? Untuk memuaskan telinga. Nah, yang saya katakan, saudaraku, ini saja sudah tingkatannya luar biasa. Apalagi saudaraku di akhir zaman dia semakin memuncak. Kecenderungan hati yang seperti itu. Ibadah anak Tuhan, ya, saya tidak bicara orang dunia, saya tidak bicara agama lain. Tapi kekristenan ini, saudara, ini kekristenan. Tetapi saudaraku, kecenderungannya akan jadi seperti ini. Perhatikan lagi, maaf, perhatikan seperti apa kecenderungan hati itu. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita beribadah, sebetulnya apa? Kita lagi mau dengar pesan Tuhan, atau kita sedang mau dipuaskan hasrat kita, keinginan kita. Lewat apa? Lewat ibadah. Dan ini mengerikan. Kalau ibadah kita menjadi ibadah yang seperti itu, saudara, itu mengerikan. Kalau ibadah kita kemudian kita menunggu sesuatu yang sifatnya apa? Memuaskan kita. Bagaimana firman itu bisa memuaskan saya? Maka susah. Banyak hal kita nggak akan bertumbuh, kita nggak akan berubah, kita nggak akan mengalami kesamaan seperti Yesus. Kita nggak akan mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena fokusnya, sentralnya siapa? Saya. Bagaimana saya harus dipuaskan? Bagaimana apa yang jadi maunya saya harus didukung? Waktu saya kesal, bagaimana kemudian firman itu ya bagaimanain saya? Kalau saya lagi pengen ngelakuin apa, bagaimana firman itu mendukung saya? Kalau saya mau ngelakuin apa, firman itu ngerti saya. Jadi susah, ngeri, kita akan merusak, kita akan mati seperti Ahab. Ahab mati loh, saudara. Ahab mati. Kita mungkin tidak mati seperti Ahab. Ya, bagaimana kemudian firman sudah datang sama Ahab, ya, memperingatkan firman yang benar, jangan maju. Kalau kamu maju bahaya. Ahab nggak suka. Waktu maju, saudara, bagaimana kemudian orang kepung Yosafat, tapi bagaimana Tuhan loloskan Yosafat. Tapi ada orang yang panah sembarangan, katanya. Firman Tuhan bilang ada orang panah sembarangan. Bisa-bisanya, saudaraku, itu dia panah itu bisa menembus tepat di jahitan sambungan baju sirahnya. Itu sama-sama kita perhatikan lagi kecenderungan kita sampai hari ini, saudara. Setelah kita bertahun-tahun jadi anak Tuhan, melayani Tuhan, jadi pelayan Tuhan, atau apalah, saudara, saya nggak tahu jabatan saudara, predikat saudara dalam pelayan. Tapi adakah firman ini masih lebih kepada kecenderungan kita lebih kepada bagaimana firman itu bisa memuaskan saya? Nggak suka kalau ada firman yang menegur, nggak suka ada firman yang memperingatkan, nggak suka kalau ada firman yang melarang, nggak suka kalau ada firman yang mengikis, nggak suka. Kayaknya ini pribadi banget. Maksudnya gini, itu orang kok nyerang saya sih, itu orang kok gitu. Enggak, saudara. Kalau firman datang sama kita keras, dia seperti api, dia seperti godam di palu. Tujuannya membentuk saya dan saudara. Bisa bilang amin, saudara. Ya. Kalau dia seperti firman Tuhan bilang, katakan dalam kitab Pengkhotbah kalau tidak salah, Tuhan itu seperti tukang penatu, katanya. Ya, kadang-kala firman itu seperti menggosok.
Dan kalau membanting-banting kita, kenapa? Karena memang untuk menghilangkan noda-noda yang ada dalam kehidupan saya. Tapi di sini, saudara, ya, kita mau lihat lagi seperti apa kecenderungan kita terhadap sebuah firman, kebutuhan kita kepada firman itu sampai di mana? Adakah firman itu yang kita harapkan selalu memuaskan? Ada berkat, ada janji-janji Tuhan, ada kepastian yang seperti itu. Tapi ketika firman ini mengajak kita untuk naik level lagi, untuk mencintai Tuhan, mengalahkan keinginan daging, mengutamakan Tuhan di atas segalanya, kita nggak suka. Lebih kepada bagaimana Tuhan memuaskan hasrat kita, bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan kita, bagaimana firman ini datang lalu kemudian jadi mendatangkan sebuah janji-janji buat kita. Akhirnya kita nggak pernah ngalamin sesuatu yang baik. Dan biarlah firman ini leluasa, saudara, berbicara kepada saya dan saudara. Biarlah firman ini tersampaikan secara utuh dalam hidup saya dan saudara. Karena nabi-nabi palsu ini, saudaraku, ya saya tidak membahas nabi palsu. Tadi saya mau membahas nabi palsu. Tapi saya melihatnya begini, ya terlepas itu nabi palsu, tapi bagaimana kemudian kita, tingkat kedewasaan kita sampai di mana? Karena gini, kita saudaraku, kebutuhan kita, tingkat kerohanian kita yang menentukan kita bisa menilai itu pengajaran palsu atau bukan. Tingkat kerohanian kita itu yang membuktikan, saudaraku. Kita bisa menilai ini nggak benar, ini benar, ini ngawur. Karena yang beginian akan terus ada, saudara. Yang beginian yang akan ada dari awal zaman Adam dan Hawa. Kepalsuan itu, berita palsu itu disampaikan lewat ular, lewat iblis, saudaraku, yang mengatakan bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Itu kan pengajaran palsu. Itu kan pengajaran sesat. Saudara mau dari zaman ke zaman itu pengajaran palsu terus ada sampai, dan itu akan semakin jadi seperti bola salju yang semakin dia turun semakin gede volumenya. Itulah sebabnya hati-hati, ya saudara, hati-hati. Karena ternyata membedakan palsu dan asli nggak mudah, ya, nggak mudah untuk membedakan asli dan palsu itu nggak mudah. Ketika saudara ketemunya sama yang ecek-ecek, saudara bisa bandinginnya gampang. Oh, ya palsu, dari jauh ya palsu. Tapi kalau itu sudah mirror, istilahnya mirror 1:1, saudara, susah, saudara. Ya, bahkan bisa sama, tapi keluarannya beda gitu. Itu sudah. Jadi maksud saya, kita perlu perlu semakin mendalam sama firman sampai kita bisa ngerti firman yang benar sama yang tidak. Supaya apa? Jangan sampai kemudian pada akhirnya kita disesatkan gitu. Jangan sampai kemudian kita dimelencengkan arah. Kita pikir sudah benar, nggak tahu kita melenceng. Kita buka mata bukan surga, ya, tapi neraka yang jadi tempat itu. Ini bagian pertama, Bapak Saudara. Kita masuk pada bagian yang kedua dari pasal 18 ini, saudara. Kita baca pada ayat yang ke-20, pada ayat yang ke-19 dan 20. Ayat 19 sampai 21. Saudara sama-sama kita baca ayat 19 sampai 21. 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, siapakah yang akan membujuk Ahab raja Israel untuk maju berperang
supaya ia tewas di Ramot Gilead. Maka yang seorang berkata begini, yang lain berkata begitu. Kemudian tampillah satu roh lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar menjadi roh dusta dalam mulut dan menjadi roh dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah. Saudara, saya tidak tahu, tetapi yang saya tahu, saudaraku, yang saya tahu, iblis masih naik turun. Ya, di takhta Allah, dia masih menghadap takhta Allah. Saudara, sebelum kemudian nanti dia akan masuk dibuang dalam penjara, ya saudaraku, di akhir zaman nanti. Sebagian ada yang di neraka, tapi sebagian ya masih naik turun, ya saudara, naik turun. Dan masih berkomunikasi, makanya waktu Ayub juga ya saudara, kita melihat Ayub ya. Tuhan bilang, Tuhan tanya sama iblis, dari mana kamu? Iblis bilang, dari beredar-edar mengelilingi bumi. Tuhan tanya, apakah kamu telah berjumpa dengan hamba Ayub? Ya gitu. Jadi masih berkomunikasi, saudara. Masih ada seperti itu, masih punya akses. Dan sama saudara, di sini juga kita melihat bagaimana firman Tuhan menceritakan bagaimana ya ketika Tuhan bersidang seperti itulah kurang lebih, lalu kemudian ada satu suara yang muncul. Ada suara yang muncul. Untuk apa? Untuk itukan Ahab gitu ya saudaraku. Dan ini yang saya dibilang roh dusta. Ya saudara, roh dusta. Yang saya mau bilang begini saudaraku, inilah yang kemudian roh inilah yang kemudian menghasut Ahab. Sampai Ahab keinginannya begitu kuat sekali untuk maju melawan Ramot Gilead, melawan Raja Aram. Ya, saudara, roh itu yang kemudian terus berkobar-kobar di hatinya Ahab. Roh itu yang terus, ternyata itu roh spirit, ya saudara. Roh itu yang kemudian menghasut terus, roh ini juga memprovokasi, ya, dalam hati, ya saudara. Dalam dalam alam jiwa dan rohnya Ahab. Dan saya cuma bilang begini saudara, roh yang sama juga saudara bekerja dalam diri saya dan saudara. Roh yang sama juga, roh yang sama seperti ini saudaraku, dia juga datang tiap saat dalam hidup saya dan saudara, menghasut, memprovokasi. Sehingga ketika kita lagi marah, roh itu terus membakar, memprovokasi kita, Waktu kita lagi lemah, roh itu terus menekan kita, itu menghasut. Ketika kita lagi putus asa, saudaraku, kita lagi kecewa, roh itu juga semakin menekan, semakin narik turun. Atau seperti ini, waktu kita punya ambisi seperti Ahab pengen melakukan sesuatu, roh itu semakin mendorong. Untuk apa? Mencelakakan. Sadarkah kita bahwa roh ini sifatnya mencelakakan? Roh dusta ya, yang saya katakan ini menghasut, sifatnya menghasut. Ini sifatnya memprovokasi. Ayo, jangan kalah. Itu bekerja. Waktu saya kecewa, itu terus iya, pantas kamu kecewa. Pantas kalau kamu kecewa, pantas. Itu menghasut. Kemarin kan saya sampaikan ya, sesuatu yang saya alami. Itu terus menghasut saya. Iya, pantas kamu kecewa, pantas. Itu terus berbisik. Waktu saya marah, roh itu terus
Bicara, iya, ajar, nggak bagus, orang jahat, menghasut. Hati-hati. Ada roh yang seperti ini bekerja. Roh itu nggak jauh. Roh itu bukan cuma menghancurkan Ahab. Roh itu bukan ada di zaman Ahab, tapi roh itu juga sampai hari ini ada. Dan dia terus bekerja. Di mana dia? Dia terus ada di sekitar kita. Bahkan dia berbisik, dia mempengaruhi saya, Dia bicara di telinga kita. Dia bicara di hati kita. Tadi saya katakan, waktu kita sedang berambisi sesuatu, saudara, yang sifatnya salah, dia terus dorong kita sampai kita nyemplung, masuk jurang, mati di situ. Waktu kita malas, kita mau bergerak, roh itu terus nahan kita. Iya, buat apa? Tadi saya katakan, ketika kita lagi dalam kecewa, saudara, roh itu terus berbisik sama kita. Berbisik, iya benar, pantas kamu begitu, pantas, nggak salah kamu kecewa, nggak salah kamu benci, kamu nggak salah, memang pantas kamu begitu. Roh itu berbisik terus, bukan cuma di telinga saudara, di telinga saya, di telinga kita semua. Dia berbisik, dia bicara di pikiran kita, dia bicara di hati kita, dia bicara, dia memprovokasi, dia menghasut kita sampai rusak kita, sampai kalah, sampai terbunuh. Bukan cuma sampai dikalah, itu bukan targetnya roh ini, tapi sampai kita terbunuh, mati. Kalau Tuhan nggak tolong saya akan terus hidup di dalam perasaan yang seperti ini. Rasa kecewa yang terus berlarut-larut. Kelemahan yang terus berlarut-larut. Dan saya nggak tahu, saudara, maaf, pagi ini roh itu lagi bekerja dalam bentuk apa dalam diri saudara? Apakah itu dalam bentuk marah? Apakah itu dalam bentuk mendatangkan kekecewaan buat saudara? Apakah itu dalam bentuk keputusasaan? Saya nggak tahu. Tapi maaf, roh itu sedang bekerja. Yosafat, kenapa Yosafat menang? Yosafat tidak mengizinkan roh itu. Ada amin, saudara? Yosafat tidak mengizinkan roh itu bicara. Yosafat tidak memberikan kesempatan celah. Tapi Ahab membuka celah begitu lebar. Makanya dalam satu sidang Tuhan bilang, siapa yang kira-kira bisa mencelakakan Ahab? Ya, roh ini semangat. Roh ini bilang, aku akan datang sebagai roh pendusta. Lihat nih saudara, baca lagi nanti di rumah. Roh itu bekerja. Roh itu memprovokasi. Roh itu mendorong. Ayo, kamu bisa, kamu masih menang, Padahal bukan itu maunya Tuhan. Kita ada di jalan yang salah, saudara. Kita dalam rencana yang salah. Kita di luar jalannya Tuhan, di luar rancangannya Tuhan. Tapi roh ini akan terus bilang, maju terus. Kamu kan belum lihat ke depan. Kita padahal sudah gagal, Tuhan sudah kasih peringatan di dalam hidup kita. Waktu kita ada di luar rencananya Tuhan sudah kasih peringatan, ada terjadi sesuatu. Tapi roh itu bilang begini, enggak, belum apa-apa, ini kan baru awal. Nanti ke depannya kamu belum tahu apa yang ada sesuatu yang hebat di depan. Terus didorong supaya apa? Kamu nyemplung gitu. Kamu kita nggak bisa berbalik lagi. Dusta, mendustai saya, membohongi saya, membohongi saudara. Roh penipu, menipu saya,
menipu saudara, memprovokasi, menghasut, menghasut dengan berbagai macam cara, berbisik. Waktu saudara mandi, waktu saudara makan, waktu saudara sendiri, waktu saudara naik mobil, waktu kapan saja dia bisa datang. Hati ya saudara, tolong kita, karena ini roh hebat. Dia cuma bisa dikalahkan hanya dengan roh Tuhan. Ada amin saudara. Makanya izinkan roh Tuhan yang menguasai kita. Maaf, kalau sampai roh ini bekerja, itu artinya apa? Kita sedang mempasifkan roh Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup kita. Kalau sampai roh itu merajalela dalam hidup kita, itu artinya apa? Kita sedang mempasifkan, dibuat pasif roh Tuhan dalam hidup kita. Sampai akhirnya dia leluasa. Dia leluasa bergerak. Dia leluasa bicara. Kenapa? Karena kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan roh Tuhan dalam hidup kita. Sampai roh Tuhan gak bisa apa-apa. Roh Tuhan gak bisa bersuara. Roh Tuhan gak bisa bersuara lagi sama Ahab. Kenapa? Dinonaktifkan. Sampai roh ini, roh dusta ini yang menguasai. Roh ini jahat. Roh ini jahat. Roh ini terus memprovokasi kita. Roh ini terus melemahkan kita. Roh ini terus membangkitkan marah kita. Roh ini terus menarik kita supaya kita jangan maju. Aduh, jahat. Roh ini kalau kita nggak lawan, dia akan terus menguasai kita sampai mati. Kita harus lawan. Ada amin, saudara. Kita harus tahu. Kita harus tahu bahwa roh yang seperti ini roh jahat. Ini roh jahat, bukan roh yang benar. Ketika saudara terus dalam kekecewaan, itu roh jahat. Ketika saudara terus dalam amarah, itu roh jahat. Ketika saudara dalam keputus asa, itu roh jahat. Ketika saudara dalam rasa sakit hati terus, itu roh jahat. Dalam nama Yesus saya katakan, nggak ada. Nggak bisa saudara bilang itu roh dari Tuhan, nggak ada. Roh dari Tuhan adalah roh yang bisa mengampuni. Ada amin saudara. Roh yang dari Tuhan adalah roh yang apapun selalu punya semangat baru dalam hidup. Roh yang dari Tuhan itu seperti itu yang Mazmur bilang, ya saudaraku, orang yang menabur dengan orang yang menabur sambil, orang yang maju sambil menabur tapi sambil menangis, dia akan menuai sambil bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Itu roh Tuhan. Roh Tuhan kalau bekerja tuh begitu. Bisa bilang amin saudara. Dia nangis, dia dikecewakan, dia disakiti saudara. Dia dirugikan. Dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari Tuhan. Tapi apa? Roh Tuhan bekerja dalam hidup orang ini. Dia terus maju melangkah walaupun berat, tapi sambil terus menabur benih. Ini roh Tuhan kalau kerja begitu. Ada amin saudara. Roh Tuhan kalau bekerja ini membuat orang seperti ini. Dia nggak jadi diem, apatis, mendegdeg. Lepasin semua pelayanan. Nggak mau ngapa-ngapain lagi. Nggak, saya sampaikan ini roh bekerja dalam tahun ini, dia akan bekerja semakin hebat dalam hidup kita. Ya, roh ini akan semakin bekerja. Kita mengizinkan atau tidak mengizinkan, tapi dia terus bekerja. Dia beredar-edar, dia beredar-edar, dia bisikin, dia bersuara tuh sambil dia, kalau iblis itu saudara, dia bukan cuma diem muter, enggak, tapi apa?
Dia bersuara. Singa itu, saudara, yang dalam surat Petrus, dia bersuara. Wah, bersuara memprovokasi, bikin takut, bikin cemas, bikin gelisah. Itu suara itu. Muter, terus muter. Dia nggak diem. Salah kalau saudara berpikir bahwa singa itu berkeliling cuma diem, cuma melototin saudara. Tapi dia bersuara. Bersuara apa? Bersuara melemahkan. Bersuara apa? Bersuara untuk apa? Bikin saudara tambah marah. Kalau saudara lagi marah, kalau bikin tambah marah. Bersuara apa? Kalau saudara lagi putus asa, bikin tambah saudara semakin putus asa. Kalau saudara lagi kecewa, suara itu semakin buat saudara semakin kecewa. Dia bersuara. Dia bukan cuma muter, bukan cuma berkeliling mencari celah, ya diem, ngamatin, udah. Tapi dia bersuara. Tolong kita ya sudah. Kita berharap pagi ini sudah bisa menangkap pesan firman ini dan sudah semakin berhati-hati. Sudah hanya mengizinkan Roh Tuhan bekerja dalam hidup saya dan saudara. Ada amin. Karena kalau kita tidak berhati-hati, kita pikir ini emosi saya, ini saya memang saya pantas begini, saya pantas kecewa, saya pantas putus asa, saya pantas karena saya mengalami sesuatu yang berat. Sepanjang tahun kemarin saya selalu tanpa saya sadar. Dalam hati saya berkata, saya pantas mengalami kecewa, saya nggak pantas mengalami seperti ini, saya pantas, maksudnya pantas saya jadi marah, ya, saya jadi hilang semangat, saya pantas karena saya mengalami banyak sekali. Enggak, dalam nama Yesus. Setelah kebenaran itu Tuhan bicara, Tuhan pulihkan saya ngerti bahwa yang begituan nggak benar, nggak boleh. Kalau Tuhan tuh nggak tolong saya, dia akan terus mencengkram saya. Tidak ada tujuan apa-apa, saudara. Ini firman buat memulihkan saya dan saudara. Ada amin, saudara. Firman mau memerdekakan kita sehingga kita keluar dari tempat ini, kita jadi orang-orang yang merdeka. Ada amin, saudara. Merdeka dari apa? Dari roh yang seperti ini, roh yang jahat. Roh yang tanpa kita sadar kita pikir itu saya, itu suara hati saya. Bukan, itu bukan suara hati saudara. Itu spirit iblis, roh jahat yang sedang bekerja, memprovokasi, menghasut, melemahkan. Bukan saudara itu. Bukan saudara. Roh itu sedang bekerja. Di lubuk hati saya yang paling dalam, di lubuk hati saudara yang paling dalam, dia bekerja. Dia cutik-cutik terus, dia cutik-cutik. Tolong kita, supaya kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Ada amin, saudara. Kita bukan orang yang menjalani tahun ini dengan perasaan-perasaan yang terus diprovokasi, terus dihasut. Kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kita bisa dengar suara Tuhan sehingga kita selalu bisa menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup. Mari kita menyembah Tuhan.